Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Juga harapan yang sama dari saya buat teman-teman dan seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Sehat selalu, baik-baik saja ya. Kemudian semangat. Dengan saya Bung Ropan, dan banyak yang meminta saya untuk berbicara soal Ole Romeni. Sudah sejauh mana Ole Romeni ini dalam proses mengurusi berkas-berkas dia menuju ke pengambilan sumpah ya untuk menjadi warga negara Indonesia. Dan ini perlu untuk diketahui bahwa PSSI tidak tinggal diam ya. Memang beberapa saat yang lalu Pak Menpora Mas Dito sudah mengatakan bahwa berkas dari PSSI belum sampai, tetapi ternyata itu terus ya diperhatikan oleh PSSI dan memang perlu waktu, bersabar. Nah, saya coba untuk tadi pagi itu kontak atau bicara dengan Pak Ketua Umum PSSI, menanyakan ini bagaimana perkembangan Ole ya teman-teman, dan Pak Ketua bilang ya perlu sabar ya, pasti itu akan diurus. Nah, mungkin karena sekarang sudah akhir tahun, karena juga mungkin ada benturan ya dengan masa reses di DPR RI, sehingga setelah Desember ini ya pasti mungkin akan langsung dikebut, diurus, dan diharapkan pada Februari Ole Romeni sudah bisa mengambil sumpah, jadi sudah tersedia. Kan ini sudah tinggal suratnya masuk ke Menpora meneruskan ke Menteri Hukum ya untuk diproses di sana, dan pada Januari awal itu bisa saja masuk langsung ke pembahasan DPR baik di Komisi 3 sampai Komisi 13 itu akan dibicarakan. Dan biasanya kalau sudah sampai ke DPR ya ini akan cepat ya, tidak sampai sebulan itu bisa tersedia Ole Romeni ini. Nah, diperkirakan Februari, karena pertandingan Indonesia melawan Australia itu di 2025 akan terjadi pada tanggal 20 Maret ya tahun depan, itu sebelum kita menjamu Bahrain di Gelora Bung Karno di GBK pada 5 hari kemudian setelah 20 ke 25 Maret. Nah, di sana, dan Ole Romeni dipastikan sudah bisa bermain, dan Pak Ketua udah bilang bahwa kita akan maksimalkan ya Ole Romeni tersedia menghadapi Australia. Dan saya tadi juga cuma mengatakan bagaimana peluang dia menghadapi Australia. Oh iya, kalau sudah dari Januari dan Februari sudah pasti main, dan Pak Ketua udah bilang kita berusaha untuk dia bisa bermain. Jadi itu cepat, karena itu memang diharapkan Ole Romeni memperkuat timnas senior kita. Karena pada pertandingan melawan Australia, teman-teman, kita kan tidak punya Ragnar Orakmangun. Ragnar itu kena akumulasi kartu, tidak bisa bermain. Justin Hubner juga tidak bisa bermain karena mendapatkan 2 kartu kuning langsung kartu merah. Jadi satu pertandingan. Jadi Justin Hubner itu hanya satu pertandingan. Setelah lawan Australia, balik melawan Bahrain, Justin Hubner sudah bisa bermain. Begitu juga dengan Ragnar. Ragnar bisa akan bermain setelah menjalani proses hukuman akumulasi dia melawan Australia, tidak bisa ya. Nah, di sanalah Ole Romeni diharapkan untuk hadir ya, bermain bersama dengan timnas yang ditangani oleh STY. Jadi teman-teman, prosesnya Ole ini bukan berarti tidak diperhatikan, itu terus, karena dia sudah datang kan. Ole sudah datang, sudah cek kesehatan dia ya di salah satu rumah sakit di Cibubur, kerjasama PSSI dengan rumah sakit mitra keluarga ini sudah oke. Sudah dinyatakan dia siap, dan bahkan dia sudah menonton Indonesia bermain gitu, mungkin kalah lawan Jepang, tapi dia tetap siap, punya niat kuat bahwa dia ingin melakukan perubahan. Itu sudah ditanyakan oleh Pak Erik, bagaimana Anda bisa memperkuat Indonesia ketika menyaksikan ini, tetap tidak ada pengaruh kalau lawan Jepang, dan buktinya kan setelah dia balik kita menang melawan Arab Saudi dengan 2-0, dan dia sudah berkomitmen dia tetap akan memberikan yang terbaik ketika semua proses dia, berkas-berkas dia diselesaikan, diurus, dia akan datang ke Indonesia dan memperkuat Indonesia. Nah, kemarin bermain lawan Almere ya, seperti dalam foto ini ya, dia dengan Tom Hai bertemu, ngobrol-ngobrol baik lapangan sampai di lorong ya, pasti Tom akan menanyakan ke dia kan bagaimana ya, Anda sudah siap mungkin untuk bersama dengan dia, karena Tom kan kita tahu sudah jadi gelandang tim nasional kita. Nah, mungkin itu bicara dengan Ole ya, karena Tom juga tahu ketika Ole ada kan mereka bertemu juga, dan Ole sudah menyatakan tekad dia untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Jadi tidak perlu dikhawatirkan teman-teman ya. Jadi kalau tanya proses sudah sejauh mana, tetap ya, karena ini masih ada 3 bulan ke depan, dan tunggu sampai reses
dari DPR ini selesai, karena Pak Arya kan juga sudah mengatakan, kalau teman-teman mungkin tahu, Pak Arya sudah bilang bahwa ini memang ada reses juga di tanggal 6 sampai tanggal 20 Desember. Mungkin setelah itu, karena memang ada terpotong dengan Natal tahun baru, jadi mau bisa saja selesai dari itu, dan di awal Januari sudah semua akan bergulir dengan soal oleh Romani ini. Jadi kalau dikebut di Januari awal itu ya dia sampai untuk dibahas di pertengahan Januari ya, untuk DPR RI, ya pasti setelah itu surat keluar, ya ada rapat paripurna, kemudian ada surat dari Kepres turun. Karena kalau Kepres nggak perlu khawatir, Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia sangat mendukung untuk proses pemain-pemain yang akan kita ambil, ya pemain-pemain diaspora untuk dinaturalisasi itu didukung penuh. Pasti Kepres langsung akan turun, dan pengambilan sumpah ya bisa saja terjadi pada akhir Januari atau di bulan Februari, karena memang paling pas ya menurut saya itu di Februari dia sudah tersedia, karena kita akan bermain pada bulan Maret itu. Jadi kalau ditanya, Bung, siapa lagi selain Ole, belum ada. Karena sekarang yang diperhatikan fokus kata Pak Erik adalah Ole Romani untuk bisa diselesaikan, dituntaskan sehingga aman, tenang untuk di sektor depan, karena lini serang ini kan yang paling banyak dikeluhkan ya, karena kita kurang, walaupun kita punya Rafael di depan, ada punya Ragnar, tapi perlu ada penambahan pemain. Memang untuk pemain-pemain yang ada di Liga 1 kita masih punya pemain muda ya, seperti Ramadan Sananta juga sering dipanggil oleh STY, ada Hoki ya, Dimas Derajat itu kan dipanggil, ada Zaldi ya kan dipanggil, tapi perlu untuk Ole Romani ini ya, pemain dari FC Utrecht ini bermain, karena kalau dengan ada Ole enak, tentunya sudah bisa teratasi di lini serang kita, karena kita apalagi melawan Australia kan kita butuh, di saat tidak ada Ragnar memang butuh Ole ya. Ole akan ada di depan, mungkin tersedia bersama dengan Rafael Stoik, di sana akan saling bahu membahu tentunya untuk bisa berada di lini serang, karena kita butuh poin ya, paling tidak ya kita imbang melawan Australia sudah bagus, peluang untuk bisa maju ke putaran keempat terbuka, bahkan bisa langsung lolos jika kita bisa mengalahkan 2 kali Bahrain dan Cina, kemudian kita bisa draw lawan Jepang. Wah, peluang untuk bisa langsung lolos di peringkat kedua di klasemen grup C itu terbuka buat kita. Tapi yang pasti kita akan fokus dulu lawan Australia, dan itulah sebabnya PSSI tetap akan terus berusaha untuk proses pengambilan sumpah dari Ole ini bisa terjadi, dan sudah mendapatkan keterangan langsung saya dengan ketum PSSI dan mengatakan bahwa perlu sabar, kita akan maksimalkan ya, dan dia bisa tersedia lawan Australia. Itu saja jawaban buat teman-teman ya, jadi biar yakin semua dengan proses Ole ini. Dengan saya Bung Ropan berbicara, ciao.